Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adinata dengan NIM A1S1211114 akan memaparkan hasil observasi dan wawancara mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Nama sekolah yang saya observasi dan wawancarai adalah SMP Negeri 14 Mangin. Tahun berdirinya 1983 dengan NPSN-nya 1050 5020 dengan jumlah mahasiswa kurang lebih sekitar 300 siswa. Alamat sekolah di Jalan Bangka, Sungai Sahut, Tabir Selatan, Merangin, Jambi. Adapun aspek dan fungsi manajemen konseling di sekolah, yang pertama bagaimana perancangan atau planning program dan layanan BK di sekolah. Perencanaan program dan layanan bimbingan konseling di sekolah memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam perancangan program di layanan BK di sekolah. Analisis kebutuhan, penetapan tujuan, perancangan program, pengembangan sumber daya, implementasi, evaluasi, perbaikan, keterlibatan orang tua, kemitraan dengan komunikasi, dan yang terakhir pemeliharaan dan pengembangan. Perencanaan yang baik membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara konselor, guru, orang tua, dan siswa. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, program dan layanan BK di sekolah dapat menjadi lebih efektif dan mendukung perkembangan dan kesejahteraan siswa. Selanjutnya, bagaimana perorganisasian atau organizing program dan layanan BK di sekolah. Pengorganisasian program dan layanan bimbingan konseling di sekolah melibatkan pengelolaan sumber daya, tugas dan tanggung jawab agar semua komponen dapat berjalan dengan efektif. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan lingkungan di mana program dan layanan BK dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif pada perkembangan siswa. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif, dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik siswa. Selanjutnya, bagaimana pengarahan program dan layanan BK di sekolah. Pengarahan atau actuating dalam konteks program dan layanan bimbingan konseling atau BK di sekolah melibatkan implementasi dan pelaksanaan rencana yang dibuat. Ia mencakup aktivitas sehari-hari, menjalankan program, memberikan layanan, dan memastikan bahwa tujuan program tercapai. Selanjutnya, bagaimana koordinasi program layanan BK di sekolah. Koordinasi program dan layanan bimbingan konseling BK di sekolah adalah suatu proses penting yang melibatkan manajemen interaksi dan hubungan antara berbagai elemen dan individu yang terlibat dalam penyelenggaraan program BK. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan koordinatif yang efektif. Yang pertama ada komunikasi terbuka, pembentukan tim atau komite, jadwal terpadu, kerjasama dengan guru dan staf lainnya, pertukaran informasi dan data, kemitraan dengan orang tua, koordinasi dengan lembaga eksternal, evaluasi dan pembangunan bersama, dukungan pimpinan sekolah, dan yang terakhir pembagian keterampilan tim. Selanjutnya, bagaimana pengawasan controlling program dan layanan BK di sekolah. Pengawasan atau controlling dalam konteks program dan layanan bimbingan konseling di sekolah melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program atau memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah pengembangan indikator kerja, pemantauan pelaksana, evaluasi berskala, pengukuran hasil, dan yang terakhir adalah analisis data. Selanjutnya, poin B, manajemen organisasi mekanisme kerja layanan BK di sekolah. Yang pertama ada personil pelaksanaan layanan BK di sekolah.
Personil pelaksanaan pelayanan bimbingan BK di sekolah terdiri dari individu yang memiliki kualifikasi dan keahlian khusus dalam memberikan dukungan dan panduan kepada siswa. Ada beberapa peran utama dalam personil pelaksanaan pelayanan BK di sekolah, yaitu ada pertama konselor, yaitu deskripsi tugas dan kualifikasi, dan yang kedua ada guru pembimbing, deskripsi tugas dan kualifikasi juga. Selanjutnya ada mekanisme kerja layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Rencana sarana prasarana layanan BK di sekolah, kerjasama yang dilakukan guru BK dan sekolah dalam mendukung program dan layanan BK di sekolah. Dan selanjutnya ada poin C, program BK di sekolah dan aplikasinya. Bagaimana perumusan program BK di sekolah, apa saja aplikasi layanan BK di sekolah. Dan yang terakhir adalah manajemen kegiatan layanan bimbingan BK di sekolah. Jenis-jenis layanan, isi layanan, pengelola layanan, dan yang terakhir manajemen kegiatan pendukung bimbingan konseling di sekolah. Mungkin itu saja kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.